Oke? Nah, terangin. Tes. Saya mau Bapak dan Ibu hajatnya harus terkabul. Kenapa hajat dan Amin. kenapa? Udah habis kan Ibu-ibu? Iya, Ada saya lagi? mau testimoni, boleh Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh. Ya gini loh Pak Haji, waktu itu saya kenal di YouTube Pak Haji, terus saya coba tuh tanggal 17 Agustus waktu itu pembayaran motor yang terakhir, yang ke-12 begitu tuh saya colek itu, terus saya taruh di apa, pergi cek gitu, orangnya bilang udah lunas Mbak katanya. Itu aja Pak Haji. Terus satu lagi Pak Haji, suami saya itu kan biasa saya minta uang belanja itu gak dikasih. Begitu saya coba ilmu Pak Haji, saya colek, saya taruh di kopinya, langsung waktu itu saya minta ATM-nya langsung dikasih sama saya Pak Sama Haji. pinnya. Sama pinnya Pak Haji. Wow. Makanya saya kesini mau. Berarti alat kelamin kamu Terima kasih manjur sama dong. Bapak. Boleh gak nih Bapak-bapak pinjam? Gitu Pinjam aja, tolong Pak Haji. dikasih kopinya dia tuh. Jadi gini Pak Bu, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini harus pulang dari sini harus cair 10 miliar. Amin Pak Haji. Buat apa Pak Haji? Ya bebas mau beli rumah sendiri, mau buka usaha sendiri, bebas. Saya maunya harus cair 10 M. Amin. Caranya cuma satu. Bapak sama Ibu harus yakinnya lebih dari yakinnya setan. Nah hari ini kita mau ajarin ilmu setan. Kebetulan ini pakarnya setan. Ayo. Tepuk tangan dulu dong untuk set. Baik Bapak Ibu sekalian, siap menjadi anggotanya setan? Iya Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu hajatnya setan yang direstui, diizini, dan dikabulkan oleh Allah. Apa doanya setan? Mau mempunyai jamaah yang sebanyak-banyaknya. Itu hajatnya setan kan? Apa kata setan? Izinkan aku Allah, beri kesempatan saya untuk menjadikan anak cucu Adam semuanya menjadi anggota saya, menjadi member saya, menjadi klien saya, menjadi follower saya, menjadi jadi menjadi downline saya. Diizinin nggak oleh Allah? Diizini, iya silahkan. Semangatnya setan berjanji kepada Allah, saya akan marketingi anak cucu Adam supaya menjadi downline saya, akan saya datangi dari arah manapun juga. Dari arah depan, arah belakang, arah kiri dan arah kanan, sampai mereka ikut menjadi anggota saya. Silahkan. Yang kedua, apa? Akan dijadikan selalu bersyukurnya, akan dijadikan selalu ingatnya itu atas jasa-jasanya setan. Jadi akan sedikit bagi anak cucu Adam, ini anak cucu Adam, anak cucu setan, itu bersyukur kepada Allah. Jadi kita tidak bersyukur kepada Allah, tapi kita selalu ingat jasa-jasanya setan. Itu maunya setan, hajatnya setan. Hajat yang utama setan apa? Yang utama dan pertama diajukan setan kepada Allah seperti hajat Bapak Ibu sekalian, beri umur panjang saya. Tapi ekstrim kalau Bapak Ibu hajat umur panjangnya umur panjang. Paling 100 tahun sudah hebat, 115 tahun, 120 tahun sudah terkenal. 100 tahun udah nggak ngaceng. Kalau setan 100 tahun masih ngaceng. Produktif. Bapak tadi umur berapa Pak yang nggak ngaceng? Hah? 59. 69. Tuh 69 udah nggak ngaceng. Kalau setan masih keras-keras ya Pak. Ya, jadi hajatnya ekstrim. Sampai
kapan dihajatkan setan umurnya? Sampai Akhir zaman. zaman. Sampai hari kiamat. Beranak pinak terus dia. Ada hajatnya setan yang utama, ada 3 hal itu. Itu semua dikabulkan oleh Allah enggak? Dikabulkan. Padahal setan itu adalah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, menjadi makhluk yang hina, yang menjadi penghuni neraka. Kenapa kira-kira kok Allah mengabulkan hajatnya setan? Apa kira-kira Ibu? Karena dia legowo, lapang dada, menerima keputusan dan ketetapan yang Allah berikan kepada setan saat itu. Sehingga hajatnya dikabulkan. Bahkan pengikutnya luar biasa, banyak. Salah satunya yang duduk di lantai. Hajatnya dikabulkan. Karena apa? Legowo, menerima apapun ketetapan yang Allah berikan saat sekarang. Kiosnya dibongkar oleh pemerintah, dibangun lagi. Alhamdulillah. Terima, pasti bisa berjualan yang lebih baik lagi. Warungnya, nasi kuningnya harus diganti nasi biru. Nah. Karena yang makan dalamnya warnanya biru. Iya, itu yang karena gurunya bajunya biru. Jadi sepi, kita tetap harus bersyukur. Bergembira, apapun yang senang. ada sekarang itu harus disyukuri. Karena itu menjadi hajatnya setan. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu hajat setan. Maka Bapak sekalian, kalau hajat bapak-bapak, ibu-ibu, hajat apapun bentuknya seperti setan tadi sangat ekstrim, ibu pun ekstrim hajatnya, bapak juga ekstrim hajatnya, sakit bisa sehat, harus sehat, yakin. Setan tidak ada penyakit. Sehat terus sampai akhir zaman. Ngaceng terus sampai akhir hayat. Berarti kawinnya sama Setan. Gak akan letoy-letoy. Jadi yakinnya seperti itu apa? Umur panjang, sehat. Kalau tidak, ya kita kalah sama setan. Maka agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hajat kita, mulai dari sehat, warung mie ayam, warung nasi kuning, warung kelontong, anaknya sehat, semuanya pasti dikabulkan Allah. Kita semangatnya harus nyontoh Setan. Legowonya nyontoh Setan. Wah, itu setannya. Keyakinannya, buletnya, keras keyakinan kita sekeras setan. Makanya Semangat. kita bikin sinetron aja ya. Iya. Judulnya Set. Setan. Semangat berjuangnya, coba. Semangat perjuangannya, menggodanya itu luar biasa. Nyari itu downline, nyari Downline, pengikutnya. anggota, nyari pengikutnya. Gigih. Semangatnya luar biasa, gigih. Kalau kita Pak Haji ngajari baca Quran, Lemas. bisa Pak Haji. Baca Quran. lemas. Ngantuk Pak Haji. Padahal hajatnya ekstrim, hajatnya maksa. Bapak dan Ibu kalau miara tuyul jam berapa sih kerja tuyul? Jam 00. Bapak dan Ibu kalau miara babi ngepet jam berapa dimulai kerja babi ngepet? Jam 00. Ibu suruh jagain lilin. Nah begitu juga baca Quran kan mulai jam 00. Anggap aja Ibu lagi
Lagi nyari pesugihan, cuman bedanya pesugihannya ini bersekutu sama Allah, ini bersekutu sama setan. ya. Harus gigih. Segigih itu apa namanya? Doktrinnya setan saat itu kepada anak cucunya. Kita berjuang untuk menjadikan anak Adam ini menjadi anggota kita agar dia tertarik, jangan sampai lengah. Datangi dia dari depan, nggak bisa dari depan, dari belakang, nggak bisa dari belakang, dari samping kiri, nggak bisa dari samping kiri, dari samping kanan. Itu tertuang di dalam Quran seperti itu. Kisahnya, semangatnya setan. Nah, maka apa? Semangat kita mencontoh setan. Semangatnya. Jangan kalau menyontoh tetangga kiri kanan pada lemes semua. Nasi kuningnya ndak laku sudah lemes. Iya, harus semangat, harus bersyukur, Bu. Bersyukurnya kenapa kita jual nasi kuning belum laku pagi-pagi, kenapa tidak ada yang laku? Kita karena begitu naruh nasi itu langsung negatif, mikir nanti ada yang beli ndak ya. Ini jam 7 kok belum ada yang datang ya. Betul, Bu? Ya. Oh, iya. Nah, kita harus bersyukur, Bu. Ada orang yang pengen jualan, tempatnya saja nggak punya. Tempatnya diobrak-abrik pemerintah. Mau jualan nggak punya. Mau jualan nggak punya modal. Mau jualan apa coba? Modalnya nggak ada, tempatnya nggak punya, bingung. Saya jualan apa Pak Haji ya? Nggak ada. Jual apa akhirnya? Jual tenaga. Pikiran ibu-ibu jual alat kelamin. Ya ora payu no. Asuransi inse. Jual. Jadi kalau sudah itu ndak ada, harus semangat kayak setan tadi. Jual tenaga. Semangat tenaga. Apa yang bisa dikerjakan dengan tenaga yang tersisa, kerjakan. Berat nggak bisa, minimal nyapu juga bisa. Jalan dari ujung sana disapu, lama-lama tetap akan ada orang yang ngasih. Pak kasihan kasih sarapan. Berbuat. Pasti, asal kita berbuat, pasti ada hasil. Berbuat, pasti ada hasil. Itu. Kita masih diberi sehat, diberi nafas. Sekali lagi, kita semangat. Yang dicontoh banyak setan apa? Legowonya, semangatnya, perjuangannya, kegigihannya, keyakinannya. Keempat-empatnya ini harus mencontoh setan, berguru kepada setan. Iya, tapi jangan bersekutu sama setan. Kita harus bersekutu sama Allah. Untuk jadi anggota Bapak Ibu sekalian, formulirnya sudah disiapkan. Formulirnya ada di depan Bapak Ibu sekalian itu. Formulir keanggotaan jamaahnya setan. Itu formulir. Coba lihat. Coba dilihat. Di absen oleh setan satu-satu. Ini setannya lagi ngabsen. Jadi kalau itu dicentrang, itu kan formulir yang bisa dicentrang Ibu. Setuju. Gundah banget. Gelisah, iya. Sedih, saya. Murung, gue banget. Mikir, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Bikin buat acara besok. Semuanya. Dia di atas. Semuanya kalau itu kita centrang masuk ke dalam hati kita, berarti kita lolos menjadi jamaahnya setan. Karena itu sifat-sifatnya yang diganggukan setan untuk kita ikuti. Maka Pak Haji di RDAY ini itu ditulis bukan untuk dipraktekkan seperti itu, tapi itu menjadi panduan kita yang harus kita buang jauh-jauh, yang harus kita hilangkan.
bisa jadi penyakit jantung Bapak itu sumbernya dari itu. Bisa jadi karena Bapak terbiasa gelisah, sedih, mikir banget, jengkel sama siapapun. Ini yang menyebabkan denyut jantungnya tidak stabil. Nah, maka kalau Bapak seperti setan tadi, legowo, lapang dada, formulirnya tidak diisi, dibuang dari hati Bapak, pasti sehat. Ditambah gimik-gimik ilmu kearifan lokal yang diajarkan Pak Haji tadi, pasti sehat. Semangatnya seperti setan. Nah, itu. Jadi kalau itu dihilangkan, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang tertanam di kita? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira, bahagia, sejahtera, riang gembira. Senang-senang isinya. Riang, senyum, tertawa. Coba tes dulu ketawanya gimana? Ketawanya gimana? Hahaha. Kurang semangat. Sekali lagi. Ketawanya itu. Sekali lagi yang kencang. Ketawa. Nah kayak gitu. Jangan ditahan tertawanya. Terutama mohon maaf Bapak Malang. Lepas. Kalau Bapak nahan pasti sesak. Lepaskan, tertawa dengan lepas, riang. Plong. Nah, seperti kalau sudah keluar itu kan sudah plong Pak ya? Iya. Malah tawa. Hah? Iya Bu. Iya, pokoknya yang ganjel-ganjel itu begitu keluar sudah lego, puas, lepas, ya lega. Jadi tidak ada yang ganjal. Kalau ganjelnya kelamaan jadi ake. Supaya cepat terkabul harus dijaga atau harus dipeli. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh kita praktekkan, kita masukkan ke dalam hati. Maka yang kita pelihara, apanya yang dipelihara? Yang positif. Yang jelek-jelek tidak boleh dipelihara. Apa Pak? Pelihara. Kalau bukan orang Malang nggak ngerti Pak. Yang ngerti orang Malang aja biasanya. Ya. Kalau positif artinya apa? Ini sebetulnya ilmu dasar dari RDAY yang diajarkan Pak Haji, yang dihajatkan Bapak Ibu semua itu tadi. Rezeki datang sendiri, uang mengejar kita, kita duduk, uangnya datang, rezekinya datang. Kuncinya ya ini tadi, apa? Kita tanam yang baik-baik tadi di dalam hati kita, seperti kita menanam bunga di hati kita ini tertanam. Bunga semerbak harum mewangi tumbuh, maka kupu-kupunya nggak harus dikejar-kejar. Kupu-kupunya akan datang menghampiri kita. Rezekinya datang mendatangi kita. Yang datang orang baik, ngasih tempat untuk usaha, ngasih modal tanpa bayar, tanpa pengembalian. Kupu-kupunya datang. Nah, kalau Pak Haji Marko mengejar kupu-kupu, kupu-kupunya yang tidak bisa terbang. Kupu-kupu apa? Malam. Kupu-kupu malam. Ada lagunya itu. Jadi ini kunci utama hanya ini Bapak Ibu sekalian. Yang Ibu Bapak hajatkan tadi, Bapak Ibu harus dipelihara sifat yang positif. Jauhkan dari formulir keanggotaannya setan, gak usah dicentrang.
Kalau itu diisi masuk ke dalam hati, maka hajat Bapak Ibu sekalian, setan yang akan memenuhi, mengganggu. Tapi kalau ngikuti yang diarahkan dari Pak Haji tadi, ilmu dasarnya adalah memelihara sifat yang positif. Karena kalau sifat kita positif, kita pasti beruntung, tidak merugi. Apapun langkah yang kita lakukan menghasilkan uang. Apapun kita pegang menghasilkan uang. Apapun yang kita usahakan menguntungkan. Jadi hidupnya selalu beruntung. Ketemu orang juga orang yang baik. Ketemu orang-orang yang mau membantu kita. Jadi selalu beruntung. Bisa? Pasti bisa. Pasti sehat. Pasti lancar usahanya, nasi birunya pasti laris. Yang sakit pasti sehat. Ya. Yang suaminya belum datang pasti datang. Mau didatangkan, Bu? Begitu, Pak Haji? Ya, dengan jaga apa suaminya datang? Peli? Jadi harus pelihara. Memelihara. Suka. Supaya bisa terbang. Biar keluarnya gimana? Cerat. Ini ilmu apa? Nah, maunya saya gini, Pak. Bapak dan Ibu, saya maunya cair 10 miliar. Syaratnya tadi harus yakinnya, legowonya seperti yang tadi diterangin. Terus terakhir, sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu harus pakai ilmunya RDAY. Ini anaknya cerdas, anaknya pinter, masuk di IPB tanpa tes jalur undangan, anaknya diterima jadi pramugari, ini juga anaknya pinter. Apa yang dipraktekin sama Bapak dan Bapak? Coba lo terangin, abis ini baru Haji Marco. Apa yang dipraktekin sama ibunya? Iya. Walaupun bukan ibu kandung ya, yang penting ibunya. Iya. Yang penting tantenya, yang penting kak neneknya. Cucu bisa, Pak? Cucu bisa. Lanjut. Tetangga? Boleh. Tanya tetangga, Pak Haji. Boleh. Boleh. Bapak sekalian, alhamdulillah. Jadi yang namanya itu alat kelaminnya wanita itu manjurnya luar biasa. Luar biasa. Bisa menaklukkan laki-laki dan bisa menaklukkan kebodohan. Nah, jadi betul. Bisa menaklukkan. Tunduk. Termasuk semut, kucing, burung, ayam, kalkun. Iya. Jadi bisa melemaskan barang-barang yang keras-keras itu aja, yang keras. Anak yang keras. Suami yang keras. Itu bisa takluk. Nah, dengan lembut. Bisa lembut. Kalau masuk tuh tanduk. Kalau masuk langsung lemas. Masuknya keras. Keluarnya lemes. Iya. Iki ilmu apa? Pak Haji, saya suka bingung. Keluar di dalam. Pak keluar di dalam. Keluar di dalam. Kan keluarnya di luar. Ini kok keluarnya di dalam. Itu ilmunya Haji Marco. Jadi Bapak sekalian, itu alhamdulillah anak saya yang dulu nomor 4 itu yang bungsu itu tidak istimewa sebetulnya, tapi belajarnya biasa. Tapi karena kena cebokannya mamahnya, ibunya setiap hari bikin masak nasi, minum, kemudian sayurnya itu pakai air cebokan. Maaf, air cebokan itu bukan kita cebok ya, bukan pipis dulu atau pup dulu baru cebok di. Bukan. Tadai bukan. Jadi sebelum
kita bangun tidur sebelum pipis malahan masih Baru baru dikerem dari ambil baru kerem. difermentasi semalam itu kan ada harum-harumnya itu kan sedap gitu kan. Bukan Lanjut. sedap, nyengat. Khas. Nah, justru dengan khas itulah itu kita Ya apa? sebelum pipis kita cebok boleh ya, kita cebokin, air kita siram Bos, penyengat. menyengat menyengat. Jadi kita wadai di ember di bawah, duduk atau berdiri boleh, disiram sambil digosok, disiram airnya sambil nanti diucap Cerdas. anak saya nama binti cerdas, manut, nurut, katut, rajin, Pinter. belajar, pinter, Mau cerdas, ibadah. mau ibadah, Mau sholat. nurut sama ibu, nurut sama bapaknya, rajin, Sayang taat, sama rengking, opungnya. sayang sama semuanya. Ini air ini untuk minum, bikin kopi, bikin Teh. masak Es cincau, nasi, es sirup. bikin dawet, bikin nasi Uduk, uduk, nasi liwet, rebus singkong, semuanya apa Pisang. saja, nyuci sayur, pokoknya pakai itu. kalau buat ngerebus pisang langsung pisangnya tangan kiri. Kalau ibu cebokin tangan kiri. Sambil sebut itu, yang lain ikut makan, kita sendiri ikut Bebas. makan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Buat makan Tambah sekeluarga. takluk keluarga. Nah, itu nanti Buat ngerebus hasilnya, telur asin. alhamdulillah. Itu tambah anak asin yang telurnya tuh. Terakhir. Bikin pakai itu. Takluk, biar Takluk, tuh nurut, tukang. jujur. Itu yang ada nanti gajinya tukang-tukang dititipin ke ibu. Dah, saya Nanti nggak mau tinggal tukang. ibu tipu aja tuh tukang-tukang. Kumpulin jangan Kumpulin, dibalikin. ya. Terus ibu kabur. Itu Nanti kan tukangnya ijab ke RDAI. alhamdulillah dia kelas ini naik ke kelas 3 SMA, persiapan mau masuk ke kuliah, berarti kan kelas 3 nyari-nyari, nilainya alhamdulillah masuk. Minimal terendah itu cuman satu, 94, lainnya 97, 98 nilai-nilainya, baik matematika, fisika, IPA, dan lain-lainnya. Ini manjurnya seperti itu. Saya lihat belajarnya juga tidak keras-keras amat. Nah, berbuat, praktekin, akhirnya hasilnya terbaik, ranking 1 paralel. Paralel itu berarti ya IPA sama IPS 12 kelas. Ini Haji Marco. Marco juga sama. Anaknya masuk IPB tanpa tes, jalur undangan. Betul, Pak. Anaknya diterima jadi pramugari, sekarang udah terbang. Betul, Pak Haji. Anaknya sekarang prestasi semua. Dia meraktekin ilmu cebokan, Bukan. ilmu kearifan lokal. Betul. Oh ya, itu mungkin Ibu udah dengar apa tentang ilmu cebokan yang diberikan ke anak-anak saya. Alhamdulillah mereka berprestasi semua, dan untuk anak saya tuh di belakang tuh, Biasanya kalau anak minum air cebokan, kalau yang laki-laki pasti ganteng banget. wah. Kalau yang perempuan pasti cantik banget. Itu Oke. luar biasa. Jadi si A itu nilai terendah itu 96. Yang lainnya 98, 97. Itu pun 96 itu sama istri saya masih dimarah-marahin. Karena itu nilai agama. Itu orang itu di belakang anaknya. Alhamdulillah harum namanya di sekolahnya. Oh Ibu, untuk ada testimoni dari saya tentang air cebokan itu. Saya punya tukang yang ngerjain renovasi ruko. Dia itu kalau datang, Bu, datangnya jam 8. Sedangkan perjanjian itu jam 7 udah datang. Dia datang jam 8 terus main HP terus. Itu pas makan siang jam 11 udah ngerokok, Bu. Udah ngerokok aja udah. Terus jam istirahatnya kan aturan dari jam 12 itu sampai jam 1 udah harus
kerja lagi, ini jam 2 masih aja telepon kayak gitu. Asar itu jam 3 berapa gitu. Aturannya kan dia pulangnya jam 5 atau jam 4. Dia asar itu udah cuci-cuci apa? Cuci-cuci pacul, alat-alatnya, bangunannya udah dicuci. Istri saya bilang, papa ini orang dikasih tahu sama mama tetap aja kayak gitu. Besok sama mama kerjain gitu. Jadi istri saya air cebokannya itu pagi-pagi sebelum orang itu datang, tukang itu datang, cebok, terus dibikin apa? Dibikin kopi, bikin teh, pokoknya yang buat mereka pada makan aja. Besoknya mereka buat dimang nih apa? Airnya buat minum, dikasih di satu setegok kayak gitu tuh, blek aja. Besoknya jam 6:30 udah pada dateng. Terus biasanya kan jam 8 sudah main handphone. Terus pas makan siang, baru makan siang udah pada macul-macul lagi pada ngaduk. Terus yang kasihan lagi, udah jam 5:30 sore itu masih macu aja. Saya bilang itu, ya Allah, saya bilang tuh mama kenapa ngede dulu mah gitu. Jadi mereka nggak sadar kerjaannya biasanya jam 3 ya, asar tuh udah nyuci. Itu jam 5:30 mereka masih pada apa? Masih pada macul apa, bikin adukan. Terus besoknya hujan, saya bilang wah hujan kayaknya orang itu yang kerja itu pada apa? Pada malas-malas. Ternyata hujan juga pada kerja ya semuanya. Itu manfaatnya air cebokan Ibu, luar biasa. Tepuk tangan udah. Ilmu nenek kita, nenek saya dulu, orang Kuto Arjo. Pak Haji, ada pantun buat ibu-ibu penjual nasi kuning. Boleh? Tepuk tangan dulu dong. Ke Sukabumi membeli kawat. Sekalian beli kedong-dong. Kalau suami ibu kurang kuat, kasihan ibu dong. Kalau bapak kurang kuat, Kalau bapak kurang kuat, kasihan ibu dong. ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mau nanya, berarti kalau saya harus nenen istri, berarti saya nggak usah merantau, Pak Haji? Nggak usah, saya nggak setuju merantau. Oh, iya. Kalau merantau godaannya banyak. Dapurnya 2. Makannya boros. Bos masak, istri masak. Bos jajan, istri masak. Nah, kedua. Ketiga. Bosnya pasti kegoda. Suami, istri pasti kegoda. Jadi akhirnya boros. Udahlah, kita satu kota aja, satu rumah aja. Romantis. Lihat deh, dengan basnya nenen sama istri nawarin nenen, saya mau cair 10 miliar. Amin. Gitu. Manjur gak? Manjur. Daripada nenen yang gak dipakai kok dianggurin juga. Malah disuruh merantau terus, Pak? Jangan. Kalau merantau saya nggak setuju. Lebih baik nenennya suruh merantau. Ya. Suami saya udah di Brebes terus, Pak. Apa? Suami saya kan udah di Brebes ya, pisangan. Kan nanti kalau pulang ibu bilang satu kota. Biasa kerjaannya dapatnya di sekitar Jawa sih. Ya jangan, satu kota. Nanti ibu satu kota. Berproses. Satu kota. Terusnya kayak kemarin lagi. Bisa Mbak, bisa. Kan ayatnya kuat. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Ini pasien saya 2014. Kalau aja nih ilmu RDAY-nya nyeleneh, dia udah kabur. Iya. Karena kan 2025. Iya. Meta tahun berapa Met datang Met? Tahun 2014. Nah, Meta 2014. Kalau aja ilmu RDAI nyeleneh, nggak mungkin dia datang lagi malam ini. Nggak mungkin. Kita udah privat sama dia di mana? Starbucks, di Sentul. Dia sampai nginep di hotel, tau gak lo? Teh Meta ini putrinya Pak Haidar ya? Iya, Wah, tepuk tangan salam dong. ya. Ada. Oh, salam ya. Dulu papanya kesini naik Iya, Mercy. Bener. Baby band. Oh. Kemarin kan belum kerja pun udah ditransfer 50 Pak.
nanti enggak. Ini ilmu RD praktekin Mbak. Ini manjur luar biasa. Saya nggak bohong. Salah satunya Mbak Meta. Ada lagi adiknya siapa Met namanya Det? Hah? Septa. Ah, ini Haji Marco. Ini pasien-pasien kawak semua. Ada lagi kameramen kita namanya Pak Nur dari 2008. Kita udah kayak keluarga. Ini aja kenal sama papahnya dia. Betul. Tenang aja Mbak. Jadi berbuat. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Mbak masih mending loh. Dulu kalau mau ketemu saya susah. Meta aja mau ketemu kita ngobrolnya di Starbucks ya Met. Lo masih mending bisa ketemu. Susah. Praktekin ya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi. Ada Pak, satu. Apa? Bagaimana caranya ini supaya kita nggak mikir tuh menghilangkan Dipelatok otak lo. Mbak, saya mau teman-teman nih di bulan Juli ini harus cair 10 miliar. Makanya paksain sifat 18 yang di kertas tadi nggak boleh ada. Saya waktu 1 minggu nggak bisa langsung terkabul Pak. Iya. baca pikir berselawat aja ya. Nggak juga. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh mikir aja. Oh iya, apa gitu. Gantinya mikir, ya sholat tobat lah. Iya. Udah. Nggak boleh. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Nggak usah mikir. Iya gede mikir apa gede hajat? Gede aja. Ya iya. Pak. Lawan. Maaf, kalau sholat tobat gimana? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa salam? 18 Oh, salam. 18 salam. 18 salam. Dicicil gitu. Enggak boleh. Langsung? Langsung dari maghrib sampai isya. Oh, dari maghrib sampai isya. Iya. 3 Kok 3-3? kalau 5 kali 3 15. Enggak boleh. Oh, Harus langsung. dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Oh, kamu Harus dari maghrib sampai isya 18 Iya. sholat. itu baru Paksain, Mbak. insyaallah. Semua harus dipaksain. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini, 18. buat anak, buat cucu, Iya. buat tetangga, Apa, ya? buat ipar, buat sepupu, buat siapa aja, alat kelamin Ibu super manjur. Karena udah dibuktiin sama Bapak dan udah dibuktiin sama Haji Mar. Waktu anak saya yang bayi kan nusunya nusu botol itu dikasih. Bikin pakai RC bukan alat kelamin Ibu, buat campurin susu. Sampai botolnya bolong, manjur. Cair 10 Terkabul.